Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari, masih dalam babu atau kitabul iman, pembahasan tentang iman, yang mana Imam Bukhari mendatangkan contoh-contoh yang banyak dalam rangka membantah dua kelompok yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal keimanan. Yang pertama adalah Khawarij, yang kedua adalah Murji'ah. Nah, Imam Bukhari rahimahullah dalam bab-bab yang kita akan bacakan ini, beliau mendatangkan dalil-dalil yang mendukung bahwa pelaku dosa besar la yakhruju minal millah, tidak keluar dari agama. Dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzaba wa insya'a afa. Jika Allah mau mengadabnya, dia akan mengadab. Jika Allah mau memaafkannya, dia akan memaafkan. Babu al-ma'asi min amril jahiliyati wa la yukaffaru sahibuha biirtikabiha illa bisyirki. Bab maksiat-maksiat termasuk perkara jahiliyah yang pelakunya tidak dikeluarkan atau dikafirkan dengan sebab dia melakukan dosa-dosa atau maksiat-maksiat, kecuali kesyirikan. Bab ini penulis mendatangkan untuk membantah Khawarij, yang mana Khawarij menganggap bahwasanya pelaku dosa besar itu yang kilu anil millah, murtad atau keluar dari agama. Kata penulis, seseorang yang melakukan dosa selain kesyirikan, berarti dosa besar, baik itu zina, minum khamar, membunuh, berdusta dan yang lainnya, maka ini adalah dosa-dosa yang apabila pelakunya melakukan, dia tidak dikafirkan. Kata mu'alif, kecuali kesyirikan. Nah, kesyirikan ini adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita katakan, yang menurunkan hujan di Banjarmasin sana adalah Kiai Fulan. Yang menurunkan hujan di Balikpapan ada pula siapa gitu, Mbah siapa. Nah, ini berarti apa? Kita menyamakan orang ini, kiai ini dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dalam hal menurunkan hujan. Kemudian kita memasang, menggantungkan di depan rumah kita sesuatu, ketupat atau apa gitu ya, atau sandal atau yang lainnya, atau kerang. Kita yakini kerang tersebut bisa menolak bala, menolak sihir, menolak keburukan dan yang lainnya. Berarti apa? Kita samakan benda tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Ini adalah apa? Adalah kesyirikan. Menyamakan sesuatu dengan Allah yang itu menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan ini khusus bagi Allah. Khusus diperuntukkan bagi Allah. Kita peruntukkan bagi apa? Bagi bos kita, bagi orang-orang tua kita dan yang lainnya. Maka ini adalah kesyirikan. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam, kemudian sampai ke zaman Nabi Nuh, barulah mulai terjadi kesyirikan. Jadi di zaman yang panjang sekali dari zaman Nabi Adam, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu tidak terjadi kesyirikan sedikit pun. Mereka ummatun wahidah. Mereka umat yang satu yang menyembah hanya kepada Allah saja. Akan tetapi di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, tak kala ada orang soleh di antara mereka meninggal dunia,
Sebagaimana disebutkan dalam surah Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kata seorang penafsir bahwasanya kelima ini yang disebutkan ini adalah rajulun soleh, yang mana mereka dulunya adalah orang-orang yang baik. Tak kala mereka meninggal dunia, orang-orang yang ada di sekitarnya itu membuat gambar-gambarnya. Awal-awalnya hanya sekedar memajang gambar-gambar mereka untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang mereka pernah lakukan. Setelah itu generasi ini yang menggambar tadi musnah, hilang. Kemudian datanglah syaitan membisikkan kepada generasi setelahnya bahwasanya gambar-gambar ini itu disembah oleh orang-orang tua kalian. Akhirnya mereka pun membuat patung dan menyembahnya. Dari sinilah awal muncul kesyirikan. Jadi asyirku, para ulama rahimahumullah membagi kesyirikan itu menjadi dua. Ada kesyirikan akbar, besar, ada pula kesyirikan asgor, kecil. Yang mana kesyirikan besar inilah yang menyebabkan seseorang itu kharijun minal millah, keluar dari agama. Kemudian khalidan finnar, kekal di dalam neraka jika dia tidak bertobat. Yang keempat, dia yu'amilu mu'amalatal kufri, dia diberlakukan layaknya orang kafir. Dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin. Dikubur di mana? Di Gunung Steling sana ya, Joko? Iya, dikubur di sana. Kemudian keluarganya yang muslim tidak mewarisi harta dari dia. Nih, jadi apa tadi? Yang pertama, kafir di dunia, kekal di akhirat, di dalam neraka. Yang ketiga, dia diberlakukan layaknya orang kafir. Kemudian hartanya tidak diwarisi. Yang kelima, seluruh amalannya dihapus. Contoh, dia puluhan tahun melakukan haji, puasa, zakat dan lainnya. Sekali saja dia melakukan kesyirikan, datang mungkin ke kuburan minta-minta ke penghuni kubur sana, maka seluruh amalan-amalan yang dia lakukan yang dulunya, yang sebelumnya itu dihapus. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, dalam surah Az-Zumar ayat 65. Jika engkau wahai Muhammad, Nabi Muhammad SAW diancam, kalau sekiranya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka dihapuslah seluruh amalan-amalanmu. Ini Nabi Muhammad, apalagi yang lainnya. Ini kesyirikan besar. Adapun kesyirikan kecil, dia tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, tidak kekal di neraka. Yang keempat dia masih diberlakukan layaknya orang muslim. Harta yang dia miliki masih diwarisi. Kemudian amalan-amalannya tidak dihapus sebelumnya. Hanya saja amalan yang dia lakukan yang tercampuri oleh kesyirikan kecil itu yang dihapus. Contoh, dia tadi sholat maghrib. Ternyata mungkin ada akhwat yang memperhatikannya. Akhirnya dia hiasi sholatnya. Mungkin suaranya dia perindah-indah kalau dia jadi imam, atau dia jadi makmum, dia gerak-gerakin indah-indah, pokoknya perbagusi sholatnya. Riya. Kenapa? Karena dilihat oleh seorang akhwat mungkin, atau dilihat Pak Camat. Maka orang ini riya dalam sholatnya tadi. Sehingga sholat maghrib yang dia lakukan tidak diterima. Sholat maghrib itu saja. Adapun sholat subuh, duhur dan yang lain dia lakukan diterima dan tidak dihapus. Tapi kalau sekiranya riya setelah selesai sholat, maka inilah yadurrul ibadah. Riya setelah sholat, dia tidak memudaratkan ibadah yang dia lakukan, karena sudah selesai. Riya
yang dia lakukan, maka itu lain lagi urusannya. Nah, ini perbedaan antara apa? Antara syirik besar dan syirik kecil. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka mru'un fika jahiliyah. Imam Bukhari rahimahumullah berdalil dengan perkataan Rasulullah untuk menguatkan fikih atau pemahaman dia terhadap bab sebelumnya. Sesungguhnya engkau, ini nanti khitabnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, terdapat perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori dosa besar, ada pula yang masuk dalam kategori syirik. Perkara-perkara apa? Jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengarang kitab namanya Masailul Jahiliyah. Beliau paparkan panjang lebar tentang perkara-perkara jahiliyah yang seharusnya kaum muslimin menjauhinya. Ada sekitar 72 Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Lihat, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya padamu itu ada perkara jahiliyah. Kalau sekiranya perkara jahiliyah yang dilakukan oleh Abu Dzar ini, nanti kita sebutkan apa sih yang dilakukan oleh Abu Dzar sehingga Rasulullah mengatakan sungguhnya ada perkara jahiliyah padamu. Dia ini mencelah Bilal. Bilal ini adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan, "Ya ibna Sauda, wahai anak yang hitam." Soalnya dia apa namanya? Dia keturunan Habasyah. Ya, budak hitam. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini juga dalil yang dijadikan oleh Imam Bukhari untuk menguatkan bab yang disebutkan. Innallaha la yaghfiru, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Para ulama berbeda pemahaman terhadap ayat ini. Di antaranya Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengatakan bahwa syirik kecil dan syirik besar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana wajhul istidlal, sisi pendalilannya mana dari ayat ini? Kata beliau, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka." Ayyusyraka di sini adalah masdar. Ya, masdar. Dia masdar muawwal min an wa fi'lul mudhari'. Masdar nakiro fi siyakin nafi tufidul umum. Ini wajhul istidlal atau sisi pendalilan dari ayat ini. Karena pembahasan ilmu usul fikih, nakiro fi siyakin nafi tufidul umum. Maka kata beliau, syirik kecil maupun syirik besar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang benar bahwasanya yang dimaksud di sini adalah syirik akbar faqat, syirik besar saja. Adapun syirik kecil dan dosa-dosa besar yang lainnya tahta masyiatillah, sebagaimana disebutkan dalam ayat setelahnya, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan dia mengampuni apa yang selain kesyirikan besar, kesyirikan kecil dan dosa-dosa besar yang lainnya. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Bagi siapa yang dikehendaki. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah an Wasil al-Ahdabi anil Ma'ruri ibnu Suwaidin qala laqitu Aba Dzar. Jadi Al-Ma'ruri ibnu Suwaidin berkata, aku bertemu Abu Dzar Al-Ghifari bil Rabbadati.
Robadati. Robadati ini adalah daerah yang di daerah pedalaman di luar kota Madinah. Wa ala gulamihi hullatun. Dan ada seorang gulam ini adalah budak, menggunakan hullah. Sementara hullah ini baju, ya, pakaian. Sementara Abu Dzar juga menggunakan pakaian. Fasa'altuhu an dzalik. Lalu aku bertanya, kata Al-Ma'rur, aku bertanya kepada Abu Dzar tentang hal itu, kok sama pakaian kalian? Antara apa? Antara budak dengan tuannya. Faqala inni sababtu rajulan. Lihat ini. Abu Dzar mengatakan, sesungguhnya aku telah mencelah seseorang. Rajul di sini yang dimaksud adalah Bilal, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyartuhu bi ummihi. Lalu aku mencela ibunya yang telah melahirkannya. Dengan kata, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya ibna sauda, wahai anak yang hitam. Lihat, perkara jahiliyah yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah apa? Mencelah, mengolok-ngolok, menghinakan kehormatan orang lain. Ini adalah perkara yang jahiliyah yang seharusnya dijauhi. Apalagi seseorang yang mencela nasab, mencela kehormatan dan nilai, ya monyet, ya kambing. Ini kan mencela, ya, dengan panggilan-panggilan yang tidak layak. Tapi kalau sekiranya dia ma'rufun bidak, dia terkenal dengan hal itu, maka ini bukan mencela. Mungkin ada orang terkenal dengan terkenal dengan tangan panjang, bukan pencuri, memang tangannya panjang. Ya Dzul Yadain, mungkin, wahai tangan yang memiliki tangan panjang. Ya si pincang, wahai si pincang. Ini bukan apa? Bukan celaan. Tapi apa? Dia ma'ruf dan dia tidak marah dan tidak merasa tercela kalau dipanggil dengan seperti itu. Jadi kalau orang Arab biasanya kalau marah kepada orang lain itu manggil kayak kita lah, layaknya manggil nama binatang yang suka kita sebut-sebut. Orang Arab, ya himar. Ya himar, kalau ini ungkapan bagi mereka yang bodoh, yang IQ-nya rendah. Kenapa? Karena himar itu tak kala dikejar oleh singa dan serigala dan yang lainnya, itu dia usahakan sembunyikan kepalanya, meskipun badannya itu dimakan oleh serigala. Maka ini ungkapan bagi mereka yang punya otak ini dungu. Kemudian faqala lin nabi, lalu Nabi berkata kepadaku, Nabi menegurku, kata Abu Dzar, ya Aba Dzar, a'yarta bi ummihi, apakah engkau mencela ibunya Bilal? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya padamu itu ada perkara jahiliyah, yaitu perbuatan dosa yang dulu sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apa itu? Mencela. Ikhwanukum khawlukum, budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Apakah dia hurrun ataukah dia abdun? Apakah dia orang yang merdeka ataukah dia budak? Pokoknya dia mukmin atau muslim adalah saudara. Ja'alallahu tahta aidikum, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di bawah pengawasan kalian budak-budak tersebut. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu, maka hendaklah memberikan makan dari apa yang dia makan. Karena budak tersebut dia membantu, dia tidak boleh keluar, dia kemana-mana harus izin. Ya, karena apa? Dia di bawah pengawasan tuannya. Maka si budak ini memakan dari apa yang dimakan oleh tuannya tanpa membeda-bedakannya. Wa yulbishu mimma yalbasu, dan berikanlah pakaian kepadanya dari apa yang engkau pakai.
Wala tukallifuhu ma yaglibuhum, dan janganlah engkau memberikan beban yang dia tidak sanggupi. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, jika kalian memberikan beban maka bantulah mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Abu Dzar Al-Ghifari untuk meninggalkan apa yang dia lakukan sebelumnya, yaitu apa? Mencela budak, menghina budak. Karena budak ini separuh hewan, separuh manusia. Para ulama mengatakan apa? Budak ini separuh hewan, separuh manusia. Kenapa dia dikatakan separuh manusia, separuh hewan? Karena kalau dia dianggap hewan, separuh hewan karena dia bisa diperjualbelikan layaknya hewan. Separuh manusia karena dia apa? Dia melakukan aktivitas ibadah juga. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji kalau dapat izin dari tuannya, dia melakukan aktivitas jual beli kalau dikasih uang dari tuannya, dan yang lainnya. Pak Joko, budak itu sama dengan pembantu atau enggak? Beda ya? Pak Imam? Beda. Perbedaannya apa? Perang dari kaum muslimin dengan kaum musyrik. Membantu lupa. Nah, kalau pembantu bukan budak. Kesempatan ini ya, Pak Muhtar. Nah, babu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah ila akhiril ayah. Imam Bukhari mendatangkan lagi bab ini sebagai pendukung bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar itu tidak dikeluarkan dari apa? Dari agama. Mana yang menunjukkan hal itu? Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila ada dua kelompok mukmin saling berperang, bukankah berperang atau membunuh satu sama lain ini adalah perbuatan dosa besar? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memanggil mereka dengan ismul iman. Dengan nama apa? Dengan nama iman. Ini menunjukkan bahwasanya mereka yang melakukan dosa besar itu tidak dikeluarkan dari agama dan tidak dikafirkan di dunia. Oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan fasammahumul mu'minina. Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka apa? Orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang yang kafir. Haddatsana Abdurrahman ibnul Mubarak. Haddatsana Hammad bin Zaidin haddatsana Ayyub as-Sikhtiyani wa Yunus anil Hasan al-Ahnafi ibnu Qaisin qala dhahabtu li ansura hadha ar-rajula falakini Abu Bakrah faqala aina turidu qultu ansuru hadha ar-rajul qala irji fa inni sami'tu Rasulullah yaqul idzal taqal muslimani bisayfayhima فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Ada seorang tabi'in yang dia ingin menolong saudaranya yang lain yang mungkin disakiti atau didolimi. Kemudian orang tersebut Al-Ahnaf ibnu Qais berkata, "Dhahabtu li ansuru hadzal rajul." Aku pergi untuk menolong pemuda ini. Mungkin dia bawa parang atau bawa apa, ingin membela apa? Pemuda ini. Falakini Abu Bakrah. Lalu Abu Bakrah, seorang sahabat, menemuiku. Faqala aina turidu?
Lalu Abu Bakar berkata kepada Al-Ahnaf ini, kemana kamu pergi? Qultu ansuru hadzal rajul. Aku ingin menolong pemuda ini. Qala irji, kata Abu Bakar, kembali. Enggak usah. Fa inni, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani, apabila ada dua orang muslim saling berhadapan, saling menghunuskan pedang, fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh itu kedua-duanya di neraka. Lalu Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini yang membunuh, mungkin saja ini masuk neraka. Tapi bagaimana perkaranya orang yang dibunuh? Atau Rasulullah, sesungguhnya orang yang dibunuh tadi, dia juga kepengen membunuh yang membunuhnya. Ya, saling dahulu mendahului. Akan tetapi al-maktul dia kedahuluan dari al-qatil yang membunuh. Lihat syahid dari hadis ini yang menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan membunuh dosa besar itu tidak dikeluarkan dari Islam atau dari keimanan. Mana yang menunjukkan hal ini? Hidayat? Mana yang menunjukkan? Syahid dari hadis ini bahwa orang yang berbunuh-bunuhan itu tidak dikeluarkan dari agama, tidak kafir. Mana? Nih. Dia masih dikategorikan apa? Muslim. Meskipun dia iltaqa bisayfiyaihima. Saling kedua-duanya menghunuskan pedang, saling ingin bertarung. Kalau di Sulawesi sana ada istilahnya apa? Asitobo lalan lipa. Jadi saling bertikaman di dalam sarung. Enggak ada yang saling lari ke sana kemari, pokoknya saling berhadapan dengan dengan badinya atau dengan sarinya. Kalau orang Bugis badi, kalau orang Makassar sari. Jadi kalau ini menunjukkan apa? Jantan kedua-duanya. Nah, siapa yang membunuh dan yang terbunuh itu finnar. Kedua-duanya di dalam neraka. Akan tetapi dukhuluhun nar, mereka masuk ke dalam neraka laisa abadian, bukanlah abadi. Ya, bukan abadi. Sebagaimana hadis yang menyebutkan bahwasanya Allah akan mengeluarkan dari neraka orang-orang yang memiliki keimanan meskipun seberat biji dzarrah. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah tahwil qala wa haddatsani Bishr bin Khalid Abu Mahmadi Al-Askari qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'fari an Syu'bata an Sulaiman an Ibrahim an Alqamata an Abdullah qala lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin qala ashabu Rasulillah aina lam yadhlim fa anzalallah inna syirka la dzulmun azim. Jadi tak kalah turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman di dunia dan petunjuk untuk masuk ke dalam surga kelak di akhirat. Nah, keutamaan dua ini itu diperoleh orang-orang mukmin kalau mereka tidak mencampur keimanan dengan apa? Dengan kezaliman. Para sahabat menangkap dari teks kontekstual ayat ini adalah kezaliman yang sebagaimana mereka lakukan. Apa itu? Zulmun adalah wadu'u syai' fi ghairi makanihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Piring mungkin dia habis cuci, dia taruh di rak sepatu, ya kan? Baju yang habis dia pakai, dia gantung di mana mungkin di sembarangan. Ini namanya apa? Zulmun. Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia habis memakai membaca buku, dia taruh di WC di mana bukan pada tempatnya. Ini namanya apa? Zulmun. Zulmun ini ada yang kabir, ada yang sogir.
Ada yang menyebabkan dia keluar dari agama, ada pula yang tidak. Jadi para sahabat merasa bingung. Di mana kita yang tidak terlepas dari kezaliman? Kalau sekiranya syarat bagi orang mukmin yang mau mendapatkan keutamaan tersebut tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, siapa di antara kita yang tidak melakukan kezaliman? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kepada sahabat bahwasanya bukan seperti itu. Bukan seperti itu pemahamannya. Akan tetapi kezaliman yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah kezaliman yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim dalam surah Luqman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Siapa nih mau ditanya nih? Pak Mukhtar. Kenapa kesyirikan itu disebut dengan kezaliman? Karena dia menduakan Allah, membuat saingan. Kurang pas jawabannya. Ada yang mau menjawab? Angkat tangannya. Apa sesuatu itu? Iya, na'am. Ya, ini Pak Muhtar. Dia seharusnya ibadah yang dia lakukan diperuntukkan untuk Allah. Ini dia peruntukkan untuk apa? Monyet, sapi dan yang lainnya. Sehingga dia melakukan kezaliman. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar. Yang menyebabkan dia apa? Dia terjatuh kepada kesyirikan. Imam Bukhari rahimahullah membuat babu zulmin duna zulmin. Ya, kezaliman yang tidak mengeluarkan dari apa? Dari agama. Wajhul istidlal au munasabatul hadis lil bab. Ada mungkin yang bisa menyebutkan sisi pendalilan hadis ini terhadap bab yang dibawakan. Wajhul munasabah, sisi kesamaan dari hadis dengan bab. Imam Bukhari kan mengatakan kezaliman yang tidak mengeluarkan dari agama. Ada? Di perkataan sahabat, Yuna alam yadrim, sahabat memahami bahwasanya dari ayat sebelumnya tadi itu semua bentuk kezaliman. Ya, na'am. Rasulullah menganggapnya kezaliman selain syirik masih terhitung dalam ayat tadi alladzina amanu. Enggak masuk. Nah, jadi sahabat mengatakan menafsirkan bahwasanya kezaliman yang secara umum masuk dalam ayat ini, yaitu dalam surah An'am. Padahal ayat tersebut dia amun lakin yuradu bihil khusus. Dia umum tapi maksudnya adalah khusus. Bukan semua kezaliman. Bukan semua kezaliman yang sifatnya umum. Ya. Tapi dia apa? Amun yuradu bihil khusus. Umum tapi maksudnya adalah khusus. Yaitu zulmun kabir atau zulmun azim. Laisa, bukan semua kezaliman, baik kezaliman kecil maupun kezaliman besar. Jadi para sahabat terkadang memahami ayat itu salah. Ya, salah sesuai dengan tingkat keilmuan mereka. Lihat sahabat di sini menerapkan bahwasanya kezaliman yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semua kezaliman. Yang menyebabkan seorang yang beriman yang mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman itu tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam ayat setelahnya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak. Masalah tadi syirik kecil tentang seseorang yang beramal karena ada kebiasaan di dalam hatinya, terus tidak dikeluarkan dari agama, terus dia masuk dalam neraka tapi tidak kekal.
apakah kategori ini sama dengan orang yang melakukan membaca Al-Quran tapi niatnya karena manusia karena ingin dipuji, dan Allah memberi sanksi kepadanya di neraka, ke dalam lembah kepedihan dalam neraka, sedangkan neraka pun berlindung dari lembah ini. Apakah orang ini juga keluar dari neraka, dalam neraka ini? Ya, jadi syirik kecil dan dosa-dosa besar itu masuk dalam firman Allah, wa yakfiruna ma duna dzalika liman yasha. Demikian juga ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Wahai hambaku yang janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dosa besar, dosa kecil semuanya diampuni kalau mau bertobat sebelum meninggal. Jika dia belum bertobat terus meninggal dunia, wa yamut, dan dia mati, maka ini kekal di dalam neraka. Tentunya syirik besar. Adapun syirik kecil dia akan keluar. Kenapa? Karena dia ada keimanan. Dia ada keimanan di dalam dirinya. Nah, begitu Pak Imam. Dia keluar. Dia tidak masuk dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Berarti yang kecil ini tidak termasuk yang dalam kategori sanksi dalam lembah kepedihan dalam neraka itu. Dia tahta masyiatillah, dia di bawah kehendak Allah. Mungkin dimasukkan, mungkin juga enggak. Tapi apakah mutlak orang yang masuk dalam lembah kepedihan itu akan kekal di dalam? Enggak mutlak, dia muqayyad. Pak Imam bahasa usul fikih, saya juga pakai bahasa usul fikih ini. Dia muqayyad. Dia enggak bisa dikatakan mutlak. Begitu melakukan kesyirikan harus masuk dulu, enggak. Tapi mungkin masuk, mungkin enggak masuk. Ini namanya muqayyad. Nah gitu Pak Imam. Enggak bisa langsung diponis. Dia melakukan kesyirikan, kekal di dalam neraka. Nanti kita masuk dalam akidah Khawarij. Nah, ya, sweet dulu kali. Bersamaan ini. Hah? Kalau di Masjid Nabawi itu kan banyak jamaah-jamaah yang langsung berdoa di makam Rasulullah. Dia berdoa menghadap kuburan Nabi. Perbuatan dia ini adalah perbuatan bid'ah pertama. Tapi kalau ada keyakinan bahwasanya Nabi yang bisa mengabulkan doanya, ini adalah syirik. Paham? Tapi kalau ini syirik besar. Tapi kalau dia mengatakan Nabi ini sebagai wasilah saja yang mengantarkan doa saya kepada Allah, karena saya ini orang susah, orang banyak maksiat, Nabi ini orang yang suci, orang yang soleh. Nanti dia yang mengantarkan doa saya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi perbuatannya itu sendiri perbuatan yang bid'ah Pak. Berdoa di hadapan kuburan. Adapun masuk dalam kategori syirik kecil maupun syirik besar itu kembali kepada keyakinan. Nah, betul. Nah, jadi ada suatu kaidah bahwasanya menghukumi seseorang pelaku kesyirikan, pelaku kebid'ahan itu harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama harus intifaul mawani. Dia penghalang-penghalangnya itu sudah terangkat. Yang kedua tahaqququs syurut. Syarat-syaratnya sudah diberlakukan kepadanya. Contoh, ada seorang berdoa ke kuburan, meminta-minta ke kuburan. Terus kita sudah nasihatin, ya akhi ini nggak boleh, ini pelakuan perbuatan yang bisa mengantarkan kesyirikan. Dia ngeyel, tapi ada syubhat di kepalanya. Apa syubhatnya itu? Itu kiai saya di Jawa. Itu kiai saya di Jawa, bahkan ribuan ulama di Jawa melakukan hal ini. Maka orang ini tidak boleh diponis syirik ataupun ahlul bidah. Kenapa? Karena ada syubhat yang nyantol di kepalanya. Kalau sudah sudah hilang syubhat di kepalanya ini, barulah dia diterapkan hukuman, yaitu ahlus syirik atau ahlul bid'ah. Jadi berat untuk memponis atau mengeluarkan seseorang itu dari agama.
Jadi harus terpenuhi dulu syarat-syarat dan intifaul mawani. Paham? Nah. Jadi kalau kita menghukumi secara umum, tidak pada person-person, boleh. Oh, orang yang berdoa ke kuburan, orang yang melakukan tahlilan maulid ini adalah perbuatan ahlul bid'ah. Tapi kita memponis salah satu, oh ini Pak Jali ahlul bid'ah, oh ini si ini nggak boleh. Paham? Nggak boleh. Kenapa? Karena belum tentu, belum sampai hujjah mungkin kepadanya, atau ada syubhat-syubhat dalil-dalil yang digunakan tapi salah dalam pendalilan atau penggunaan dalil, sehingga tidak boleh diponis. Hah? Ayo Pak, tentang janda kan ya? Hah? Hah? Iya. Nah. Jadi ada suatu kaidah Pak, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah yang mengantar, wasilah itu sesuai dengan hukum tujuan. Paham? Dia nyuri uang untuk tujuan umroh dan bertobat-tobat nanti di sana. Paham? Wasilahnya ini adalah wasilah yang haram. Tapi tujuannya baik, umroh. Apakah umrohnya ini sah karena wasilah yang buruk? Wasilah yang baik atau yang buruk? Ya, tidak tujuan yang baik itu tidak bisa merubah hakikat yang buruk. Ini pegang baik-baik. Tujuan yang baik tidak bisa merubah hakikat yang buruk. Saya ngambil uang di bank untuk memberikan anak saya yang kelaparan, memberikan makan anak saya yang kelaparan. Uang yang diambil di bank tetaplah haram. Meskipun tujuannya Tujuannya baik. Nah, yang disebutkan oleh Pak Mukhtar ini adalah dampak dari uang yang haram itu. Ibadah yang dia lakukan tidak diterima, tidak ada asarnya. Nangis 1000 kali pun dia di sana, itu nggak ada manfaatnya sedikit pun. Karena dengan cara Dengan cara yang tidak diridhoi atau disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Mukhtar. Nah, demikian subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.